warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazarina Marsha dengan NIM channel 23022, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, tentang hukum hak kekayaan intelektual. Latar belakangnya, perlindungan HKI di Indonesia memiliki akar sejarah sejak masa kolonial Belanda. Pemerintahan kolonial memperkenalkan peraturan pertama mengenai HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Undang-Undang Merek diberlakukan pada tahun 1885, diikuti oleh UU Paten pada tahun 1910 dan UU Hak Cipta pada tahun 1912. Indonesia juga menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888. Pengertian hukum hak kekayaan intelektual adalah hak hukum yang diberikan kepada individu atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual mereka, seperti penemuan, karya seni, sastra, dan atau teknologi. HKI memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya tersebut, mencegah penggunaan tanpa izin, dan memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk memanfaatkan secara ekonomi. Sistem kerjasamanya, yang pertama ada perjanjian internasional dan standar global. Beberapa perjanjian internasional menjadi dasar kerjasama hukum HKI. Yang kedua, kerjasama regional dan bilateral. Kerjasama juga terjadi di tingkat regional dan bilateral. Harmonisasi hukum nasional. Negara-negara menyesuaikan undang-undang nasional mereka dengan standar internasional. Keempat, peran organisasi internasional. Organisasi seperti WIPO dan USPO memainkan peran penting dalam kerjasama HKI. Keuntungan bisnis hukum hak kekayaan intelektual, yang pertama ada pelindungan hukum atas aset kreatif dengan mendaftarkan HKI seperti hak cipta, paten, merek, dagang, atau desain. Industri bisnis memperoleh pelindungan hukum yang mencegah penggunaan, peniruan, atau eksploitasi karya tanpa izin. Yang kedua, keuntungan ekonomi dan sumber pendapatan tambahan. HKI dapat menjadi sumber pendapatan melalui lisensi, penjualan, atau komersialisasi produk dan layanan yang dilindungi. Yang ketiga, meningkatkan daya saing dan nilai pasar. Pelindungan HKI membantu bisnis membedakan produk atau layanan mereka dari pesaing, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperkuat posisi merek di pasar. Yang keempat, mendorong inovasi dan kreativitas. HKI memberikan insentif bagi individu dan perusahaan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, karena mereka yakin akan mendapatkan kembali investasi mereka melalui pelindungan hukum. Yang kelima, meningkatkan reputasi dan kredibilitas bisnis. Yang keenam, akses terhadap pembiayaan dan investasi. HKI yang terdaftar dapat digunakan sebagai aset untuk mendapatkan pembiayaan, baik melalui pinjaman bank maupun investasi dari pihak ketiga. Yang ketujuh, ekspansi pasar dan peluang ekspor. Pelindungan HKI dapat meningkatkan daya saing produk di pasar internasional. Jenis-jenis hukum hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada paten, melindungi penemuan baru, inovasi, dan proses teknologi. Yang kedua ada merek, melindungi tanda atau simbol yang digunakan untuk membedakan produk. Yang ketiga ada desain industri. Yang keempat hak cipta. Yang kelima indikasi geografis. Yang keenam rahasia dagang. Yang ketujuh desain tata letak sirkuit terpadu. Kesalahan hukum hak kekayaan intelektual, yang pertama ada pelanggaran merek dagang, menjual produk yang mengandung merek dagang terdaftar tanpa izin pemegang merek. Yang kedua, pelanggaran hak cipta, menjual produk atau karya ciptaan tanpa izin pencipta. Yang ketiga, pelanggaran paten, menggunakan inovasi yang dipatenkan tanpa izin. Yang keempat, pelanggaran desain, menggunakan atau menyalin desain produk secara ilegal. Yang kelima, pembajakan konten digital. Kesimpulannya, hak kekayaan intelektual adalah hak hukum yang melindungi kreasi, inovasi, desain, dan merek yang dihasilkan oleh individu atau perusahaan. Secara umum, HKI mencakup yang pertama hak cipta atau copyright, melindungi karya seni, sastra, musik, film, dan perakit lunak. Yang kedua, paten, memberikan hak eksklusif untuk penemuan teknis yang baru, bangunan, dan inventif. Yang ketiga, merek dagang atau trademark, melindungi nama, logo, atau simbol yang membedakan produk atau layanan. Yang keempat, desain industri, melindungi aspek estetis dari suatu produk. Yang kelima, rahasia dagang, melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia dan memiliki nilai komersial. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.